Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Halo sahabat Bintang Kencana, bertemu lagi dengan saya Sita dalam acara Bintang Kencana, bincang-bincang terkait program Bangga Kencana. Baik sahabat Bintang Kencana, bertemu lagi kita pastinya dalam topik dan bahasan yang terkait program Bangga Kencana. Dan kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang tentunya sudah sangat memiliki dedikasi yang tinggi terkait program Bangga Kencana dan juga sudah melakukan praktek dan juga teknis-teknis nanti di lapangan itu seperti apa terkait program Bangga Kencana. Kita sapa langsung narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Ya, Bapak terima kasih sudah sangat meluangkan waktu hadir pada hari ini, di mana pasti Bapaknya sudah ini ya sering terjun ke lapangan dan sudah sangat sibuk gitu Bapak ya. Jadi terima kasih sudah sangat meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita kali ini yang pastinya kita akan membahas terkait keluarga berkualitas untuk menuju Indonesia Emas 2045. Iya. Mungkin sebelum kita mulai, alangkah baiknya Bapak berdua memperkenalkan diri dulu kepada sahabat Bintang Kencana. Silakan Bapak. Halo sahabat Bintang Kencana, terima kasih. Salam penyuluh KB, sehat, semangat, luar biasa. Ada salam penyuluh KB ya Pak ya? Ya. Perkenalkan, nama saya Dewa Sadu sebagai penyuluh KB Ahli Madya Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Oke, makasih Pak Dewa sudah memperkenalkan diri. Kita lanjut sekarang ke perkenalan diri dari Bapak. Kayaknya kemarin sudah dapat ya juga ya. Ya mungkin di sini ada sahabat Bintang Kencana yang belum tahu. Jadi ya mohon memperkenalkan diri kembali ya Bapak Yuda ya. Oke, silakan Bapak. Baik, terima kasih Gek Sita. Izin saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Imade Wireda Permana. Kebetulan saya selaku penyuluh keluarga berencana juga di Kecamatan Tabanan, seperti itu. Baik, ini ke perkenalan saya, Gek Sita. Ya, berarti berdua ini adalah penyuluh keluarga berencana yang tentunya sudah menjalankan program-program Bangga Kencana gitu ya Bapak ya. Oke, jadi pasti yang tadi saya sudah sampaikan kalau sudah namanya penyuluh keluarga berencana yang sedikit saya tahu itu pasti sudah sangat aktif sekali di lapangan begitu ya. Tapi emang benar ya kalau memang Pak Dewa tadi bilangnya dari Selemadeg, terus Pak Yuda tadi bilangnya dari Kecamatan Tabanan. Jadi punya wilayah masing-masing begitu ya. Kalau penyuluh KB itu ya Pak ya. Ya mungkin bisa dijelaskan Bapak biar nanti sahabat Bintang Kencana itu tahu seperti apa sih penyuluh KB, terus adanya di mana aja gitu ya. Ya, baiklah Gek Sita. Ya, kami dari Kecamatan Selemadeg yang terdiri dari 10 desa. Ya, pada saat ini di Kecamatan Selemadeg ada 3 penyuluh KB. Jadi dari 3 penyuluh KB itu mendapatkan seperti saya membina 3 desa. Ada teman namanya Pak Wayan luar biasa membina 3 desa. Budek juga membina 4 desa. Jadi penyuluh KB itu memiliki wilayah binaan seperti itu, guys. Oh iya, berarti memang setiap desa itu ada penyuluh KB-nya begitu ya Pak ya? Pak Yuda juga seperti itu kalau di Tabanan begitu ya Pak ya? Ya baik, kita. Memang secara umum penyuluh keluarga berencana itu yang untuk di di Kabupaten Tabanan khususnya itu ada 39 orang. Berarti seluruh di Kabupaten Tabanan itu ya, ada 39 orang. Di mana di 39 orang ini ada di 133 desa. Jadi di masing-masing desa, di masing-masing kecamatan itu ada PLKB-nya. Ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Khususnya untuk di Kecamatan Tabanan itu ada 4 orang.
Seperti itu. Ada 4 orang, di mana 4 orang itu mewilayahi 3 desa, 3 desa, 3 desa. Nah, untuk di Kecamatan Tabanan khususnya itu ada 12 desa, guys kita. Nah, jadi kami berempat memegang wilayah untuk 3 desa, 3 desa. Lumayan juga ya kayak Selmadeg, lumayan. Tabanan gitu ya. Jadi dalam satu kecamatan ada 10, ada 13 kayak gitu. betul. Pegangnya lebih dari satu. Kita tahu sendiri ya kalau misalnya dalam satu desa itu pasti memiliki banyak, kalau kita di Bali kan banjar gitu ya. Iya, Dan betul. tentunya masing-masing banjar itu punya jumlah penduduk yang jumlahnya berbeda-beda. Iya, Ada betul. yang dia memang banyak jumlah penduduknya itu apa namanya di ada punya tugasnya masing-masing di masing-masing desa itu sangat-sangat luar biasa sekali ya luar Bapak biasa. ya. Ya, Ya. 3 gimana tuh nanti bisa nanti ya kalian nanti kita sharing terkait kualitas bagaimana Ya, keluarga betul. berkualitas, bagaimana nanti peran dari penyuluh keluarga untuk menentukan ataukah untuk mencapai keluarga berkualitas dalam suatu desa, suatu kecamatan seperti itu. Mungkin nanti bisa dijelaskan ya. Jadi sahabat Bintang Kencana itu tadi sudah memperkenalkan diri ya narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Beliau adalah penyuluh keluarga berencana Pak Dewa dari Kecamatan Selmadeg dan Pak Yuda dari Kecamatan Tabanan. Baik, kita masuk ke topik ya Pak Dewa ya dan Pak Yuda ya. Jadi ya kita nanti akan membahas terkait agak berat sedikit ya. Oh, iya. Membahas terkait bagaimana sih keluarga berkualitas itu dapat menentukan nanti Indonesia Emas 2045. Mungkin sedikit bisa diinformasikan ya. Jadinya apa itu keluarga berkualitas? Apakah sama dengan keluarga ada yang banyak anak ataukah pendidikannya bagus? Itu jadinya definisi yang tepat itu seperti apa untuk keluarga berkualitas gitu ya Pak Dewa? Ataukah nanti bisa dilanjutkan dengan Pak Yuda? Ya. Baiklah Kak Sita, Nggih. ya, terima kasih pada kesempatan yang baik ini. Ya, sebelum saya menyampaikan tentang nantinya definisi mengenai keluarga berkualitas, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan satu buah pantun. Oke ya. Nanti saya minta beciknya. Nggih, Oke, siap. ya, ya. Pergi ke pasar membeli bejana, Beci. beli 2 bonus kura-kura. Beci. Bersama kita wujudkan program Kemenduk Bangga untuk keluarga Indonesia sejahtera. Oke. Wah, Wah, keren terima ya. kasih. Ya, baiklah seperti yang tadi kita sampaikan, kalau kita berbicara tentang keluarga berkualitas, sebenarnya bukan soal kondisi ekonomi, tetapi bagaimana sebuah keluarga mampu menciptakan lingkungan yang sehat, harmonis, dan penuh kasih sayang. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Ya, mulai dari fungsi agama. Oh, berarti ada fungsi-fungsinya gitu ya, Iya, Pak ya, iya. untuk menentukan keluarga itu berkualitas begitu. Ya, ada Ya, 8 benar. fungsi keluarga namanya. Oh, itu. iya iya iya. Ya benar Kak Sita. Oke, mungkin bisa nanti pelan-pelan dijelaskan. Jadinya setidaknya nanti sahabat Bintang Kencana itu sudah paham apa sih dasar berarti gitu ya. Definisi itu untuk menjadi keluarga berkualitas itu harus memiliki atau menjalankan 8 fungsi keluarga. Mungkin nanti sahabat Bintang Kencana itu bisa menyimak apa sih 8 fungsi keluarga yang nanti disampaikan oleh Pak Dewa dan Pak Yuda. Oke, silakan lanjut Pak Dewa. Baiklah, 8 fungsi keluarga itu merupakan pedoman, ya, pijakan bagi kita membangun sebuah keluarga. Karena dalam mencapai keluarga berkualitas, kita sudah barang tentu memiliki pedoman, yaitu mulai dari yang pertama adalah fungsi agama. Ya, fungsi agama di mana keluarga sebagai wahana tempat kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widi Wasa. Ya, jadi keluarga dapat menjadi panutan. Orang tua ini dapat menjadi teladan bagi anggota keluarganya di dalam meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Setelah itu kita melangkah kepada fungsi
sosial budaya. Sosial budaya. Fungsi sosial budaya itu yaitu karena kita hidup di masyarakat, khususnya kita orang Bali ya. Ya. Saya kira dimanapun kita hidup sudah barang tentu kita sebagai makhluk sosial sudah barang tentu kita harus senantiasa menjaga kearifan nasional kita, yaitu sosial kita ya, dengan meningkatkan gotong royong, Ya. saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Seperti menyambut beraya. Nah, Oke. kalau di Banjar-Banjar kan seperti itu ya. Ya. Ada menyambut beraya, gotong royong, ya seperti itu. Berarti kalau misalnya kita nih konteksnya kan di keluarga ya, Ya. menuju keluarga berkualitas gitu ya. Jadi yang pertama tadi Pak Dewa sampaikan itu terkait tentang fungsi agama. Ya. Berarti bisa nggak saya sampai Contohnya. simpulkan sedikit kalau fungsi agama itu dalam keluarga itu untuk menentukan keluarga berkualitas itu si orang tua itu menjadi role model. Jadinya nanti bagaimana nanti orang tua itu mungkin mencontoh ya untuk menjadi teladan. betul menjadi teladan, mencontoh nanti kepada anak-anaknya. Kalau emang si bapak dan ibunya sudah rajin untuk sembahyang, pasti otomatis dasarnya itu sudah kuat begitu ya Pak Dewa ya. Mungkin bisa seperti itu maksudnya sahabat Bintang Kencana untuk menentukan keluarga berkualitas itu yang pertama itu pasti ada faktor di keluarga. Iya, keluarga itu sendiri. Yang pertama itu pasti tentang agama gitu ya, keyakinan seperti itu nggih. Terus yang kedua itu Pak Dewa bilang terkait sosial budaya. Berarti kalau di keluarga itu bisa nggak kalau kita bilang kalau sosial budaya itu kita kerjasama gitu di keluarga, bisa nggak? Bisa. Ya, jadi untuk mencapai keluarga berkualitas itu jadi kayak teamwork gitu ya dalam satu keluarga gitu ya. Jadinya mungkin ibunya dia memasak, bapaknya nyapu, nanti anaknya bantuin ngelap kaca kayak gitu ya. Oke. Jadi ya nanti mungkin kalau sudah dasarnya seperti itu, dia nanti pada saat dia itu sudah ke masyarakat. Baru ke Mebanjaran. Begitu ya. Bisa dapat dikatakan seperti itu nggih. Ya, nanti dari keluarga itu sendiri dulu. Setelah dari keluarga itu baru nanti keluar dari keluarga. Iya, betul. Ya, bisa lanjut Bapak yang untuk fungsi ketiga. Fungsi yang ketiga, Sita, sahabat Bintang Kencana dapat kami sampaikan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi cinta dan kasih sayang. Ya, dalam keluarga sudah barang tentu anggota keluarga harus dapat memperkuat ya, cinta dan kasih sayangnya agar apa yang menjadi tujuan bersama nantinya dapat kita capai dengan baik. Ya. Mungkin Pak Yuda bisa juga tambahkan. Ya, baik Pak Dewo. Nah, cinta kasih sayang artinya cinta kasih kepada keluarga. Jadi menerapkan bagaimana peran orang tua memberikan kasih sayang kepada anaknya. Nah, itu sebagai salah satu bentuk cinta kasih terhadap keluarga. Nah, memang 8 fungsi keluarga ini itu sudah kita laksanakan biasanya di kehidupan sehari-hari. Cuman nggak tahu nih apa sih itu 8 fungsi keluarga. Kadang-kadang kalau ditanya kepada masyarakat, Bapak Ibu sudah melaksanakan 8 fungsi keluarga, dia bingung. Padahal sudah dilaksanakan dalam kesehariannya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara orang tua memberikan kasih sayang? Istilahnya kayak kalau kita bisa mau berangkat ke sekolah, salim dulu. Nah, seperti itu sudah mencerminkan fungsi keluarga terkait dengan cinta kasih. Karena itulah sebagai bentuk cinta kasih orang tua kepada anak. Nah, seperti itu. Nah, selain kayak gini bisa nggak mengajak anak itu bermain gitu kan juga ya termasuk bentuk cinta kasih sayang gitu ya. Ya, quality time lah kepada anak kan seperti itu. Nah, apalagi sekarang di zaman yang serba modern ini terkadang orang tua susah ya untuk berquality time sama anak. Nah, sibuk bekerja soalnya seperti itu ya. Sehingga nanti dengan adanya kita berikan 8 fungsi keluarga ini, bisa keluarga sahabat Kencana ini bisa tahu oh ternyata quality time itu penting. Nah, sebagai bentuk salah satu bentuk dalam perhatian orang tua terhadap keluarga dan juga sebagai salah satu bentuk mengamalkan yang namanya keluarga sejahtera. Nah, seperti itu. Ya, bisa lanjut Bapak untuk fungsi yang keberapa ya jadinya? Keempat. Iya, fungsi yang keempat. Jadi 8 baru 4 nih. Banyak ya ternyata ya. Perlindungan. Fungsi perlindungan. Ya, seperti apa itu fungsi perlindungan, Pak? Perlindungan itu ya
terutama orang tua. Mm. Orang tua, kepala keluarga harus bisa memberikan perlindungan, rasa nyaman, kepada anggota keluarga lainnya. Jadinya di sini lebih meningkatkan kepada memperkokoh fungsi perlindungannya ini, yaitu memberikan rasa nyaman terhadap seluruh anggota keluarga. Iya, iya. Berikan. Berarti si bapaknya ini ya, terutama ya, berarti ya. Sebagai kepala keluarga, sebagai kepala Iya, keluarga. iya, iya. Itu supaya nantinya dalam memberikan kebenaran, keteladanan kepada anak-anak dan keturunannya. Sebagai kepala keluarga, ya sudah barang tentu semua itu bisa dilaksanakan ya dalam nantinya untuk membangun keluarga berkualitas. Iya, iya, iya. Oke, berarti itu balik lagi ya seperti role model ya. Iya, Kalau sudah betul. si bapaknya itu sudah menjaga gitu ya anggota keluarga, nanti otomatis kalau si anak itu mungkin laki-laki seperti itu atau anak pertama begitu Iya, ya, nggih. iya, betul. Jadinya bisa meniru gitu ya, Iya. mengadopsi bagaimana sih kita itu sebagai ayah, kepala keluarga itu melindungi anggota keluarganya Ya, gitu ya. oke. Oke, lanjut Bapak. Ya. Yang kelima yaitu fungsi reproduksi. Ada fungsi reproduksi Ya, juga ada ya. fungsi Apalagi terkait reproduksi. dengan KB gitu ya, ada Ya. terkait Fungsi reproduksi ya. reproduksi yaitu keluarga menjadi pengatur, pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana. Ya, karena kita sesuai dengan semboyan kita, semboyan BKKBN kan hidup berencana itu keren. Oh, gitu ya Hidup semua ya. berencana itu keren. Ah, Ya. iya, Hidup iya. berencana Hidup itu berencana keren. itu keren. Jadinya semuanya harus direncanakan. Semuanya harus direncanakan. Begitu juga yang berkaitan dengan fungsi reproduksi. Ya, fungsi reproduksi sudah barang tentu dengan tetap memperhatikan 4T. Ya. 4T. 4T. 4 terlalu. 4 terlalu. Terlalu apa nih Pak? 4 terlalu. Terlalu apa nih Pak? Terlalu Ya, terlalu cantik, dekat. apa? Oh, terlalu. Terlalu. Kita Oh iya ya, bagaimana- terkait kesehatan reproduksi Iya, itu betul. ada 4 Empat terlalu terlalu dekat. dekat. Berarti terlalu dekat apa nih, menikah? jarak kelahiran. Oh, Jangan terlalu jarak dekat jarak kelahiran. kelahiran. Iya, iya, iya. Jangan Itu. terlalu muda juga untuk melahirkan. Kan ada umur, batas umur. Hmm. Seperti itu. Jangan juga terlalu tua untuk melahirkan. Seperti itu. Dan jangan terlalu banyak dalam artian kita harus mengatur jarak. Nah, kalau kita misalkan 1 tahun banyak tapi tidak berkualitas, kan susah juga ya. Jadi Iya. kalau kita sudah atur jarak tapi anaknya berkualitas walaupun punya anak 4 ya, itu bagus juga seperti itu Kak Sita. Iya, berarti tadi kalau terkait fungsi Reproduksi. reproduksi. Berarti kalau fungsi reproduksi itu ada yang namanya 4 terlalu. Ya. Ya, tapi kalau 4 terlalu itu tadi Bapak bilang tidak boleh terlalu muda. Kalau Terlalu muda. Yang pertama terlalu muda. muda itu muda dalam artian itu gimana? Hamil ataukah menikah atau bagaimana? Di Hamil. usia berapa? Ya. Kak gitu Nah, mungkin bisa ya. dijelaskan ya sahabat Bintang Kencana. Ya, terima kasih Kak Sita. Ya, Mm-mm. memang pijakan kita itu untuk menjaga kesehatan reproduksi sudah barang tentu tetap memperhatikan yang namanya 4 terlalu. Kalau dulu ya ada lagunya Bang Haji Roma ini. Ya. Itu gimana? Bang Haji Seperti Roma apa itu? terlalu, Ah, terlalu. Ya, Dan ya. artinya kita harus tetap merencanakan semuanya. 4 terlalu, yang pertama adalah terlalu muda. Artinya jangan hamil di bawah usia 20 tahun. Ya, Berarti untuk perempuan hamil, ya? Ya. Jangan hamil di bawah usia 20 tahun karena kesehatan reproduksinya belum kuat ya. Rahimnya belum kuat. Ya, untuk nanti menerima yang namanya pembuahan. oh, gitu. Jadinya ini harus diperhatikan dengan baik. Betul. Gitu. Supaya nantinya tidak terjadi kematian ibu. Ya, tidak terjadi kematian ibu pada saat melahirkan. Jadinya umur kawin ideal, umur kawin ideal yang untuk kita di BKKBN Kemendikbud Bangga, yaitu untuk yang wanita umurnya 21 tahun
yang laki-laki 25 tahun. Yaitu versinya Keminduk Bangga. Tapi kalau sesuai dengan undang-undang perkawinan kan umur 19 sudah bisa menikah dia. Oh iya Ya. iya. Tapi karena balik lagi ya terkait Iya. reproduksi begitu ya. Iya. Oke, nggih. Ya, tapi tetap ya menjaga itu usia kehamilannya. Ya, itu. Seandainya pun ada menikah di bawah umur 21 tahun ya artinya tunda dulu kehamilannya supaya nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah ya tadi kan terlalu muda. Sekarang yang kedua adalah jangan terlalu tua. Jangan terlalu Ya, tua. jangan melahirkan. terlalu tua artinya hamil di usia umur 35. Berarti tadi itu jangan di bawah 21. Ya. Heeh. Habis itu nanti terakhirnya itu anggap begitu ya. Ya, Kalau betul. terlalu tua itu 35 Ya. untuk perempuan. Ya, Oh, ya, kalau ya. gitu saya masih nih kayak bisa nambah lagi satu. Iya. Bisa, kalau kita Masih masih bisa. Usia 35 Iya, itu iya. ya dapat yang lanjutkan ini ya saya lanjutkan. Oke. Usia 35 itu adalah usia resti namanya. Resti. Ya, Resiko tinggi. untuk Oh, hamil. iya. Ya, jadi kalau di Keminduk Bangga umur 35 itu kan usia untuk mengakhiri sebenarnya. Ya, mengakhiri kehamilan. Ya, mengakhiri kehamilan dengan mempergunakan atau memakai alat kontrasepsi FKCP. Yang ketiga adalah jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat. Ya, terlalu dekat artinya jarak kehamilan ya minimal 3 tahun. Oh, Ya, jangan kurang dari 3 tahun. Karena nanti juga berisiko kesehatan reproduksi ibunya belum siap untuk hamil yang berikutnya. oh iya iya. Kalau Iya di- sih ya, benar. jangan terlalu dekat. Yang terakhir yaitu jangan terlalu banyak. Tadi juga sempat sudah disampaikan oleh Pak Yuda, itu artinya ya jangan terlalu banyak. Ya. Untuk detailnya saya minta ini bantuan dari Pak Yuda untuk menjelaskan terlalu banyaknya. Oke, silakan. Ya, terkait dengan terlalu banyak ya, itu kita kembalikan lagi ke hak-hak reproduksi dari wanita itu sendiri ya, di mana kita dari BKBN kan tidak tidak seperti dulu ya membatasi ya. Betul, Jargon kita ya dulu 2 anak cukup gitu ya. Kalau sekarang kan anak yang berkualitas. Nah, bagaimana membentuk suatu anak yang berkualitas? Sudah barang tentu diberikan gizi yang baik ya, pola asuh yang baik dan juga jarak anak yang tidak terlalu dekat. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Dewo. Nah, bagaimana kita dengan jarak anak 2-3 tahun dengan usia perkawinan yang di atas 21 tahun sampai dengan 35 tahun, kalau dia direncanakan dengan baik, dengan matang, kita untuk punya anak 4 pun masih bisa, masih memungkinkan. Nah, kalau lebih dari 35 tahun itu yang perlu dipikirkan, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Dewo, di mana di atas umur 35 tahun itu sudah mencapai usia resti untuk melahirkan. Nah, usia resti inilah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa janganlah hamil di usia resti itu, karena itu bisa beresiko. Kita namanya membangun keluarga berkualitas seperti tadi Sita sampaikan untuk 2045 gitu ya, generasi betul. emas gitu ya. Sudah barang tentu generasi emas itu kita yang pencegahan stunting itu pasti penting kan begitu. Nah, karena ada kaitannya nanti ini 4T dengan stunting itu ada kaitannya guys Sita. Di mana kalau kita merencanakan keluarga dengan matang, menikah di usia yang ideal, habis itu menjaga jarak anak dengan baik dan juga melahirkan di usia yang ideal. Sehingga nanti dengan 4T ini kita bisa mencegah namanya stunting. Nah, seperti salah satunya ya, mencegah stunting. Nah, dengan 4T ini dengan yang terakhir banyak anak itu dikembalikan lagi kepada keluarga masing-masing kalau memang memungkinkan dan perhatiannya bagus, itu sangat memungkinkan. Nah, tapi kalau dengan kelahiran yang resti
itu kita sarankan untuk tidak lebih banyak seperti itu. Oke, Oke, seperti ya. itu Kak Sita. Berarti kalau kita memang sudah mengikuti arahan gitu ya dari Ya, program betul. 4 lalu, dari programnya dari Kemenhub Bangga begitu ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin kayaknya untuk mencari anak 4 dengan usia 35 itu juga sudah was-was ya. Masih bisa cuman agak was-was gitu ya Ya, jadinya ya. Ya, tapi kalau memang dia itu mungkin hamil pertamanya itu misalnya di usia 24 begitu ataukah 25 kayaknya masih ya. Masih bisa, Ya. ya, masih Asalkan balik lagi terkait pendidikan, Ya, betul. pendidikan, kesehatan gitu ya. Ekonomi, dan Iya lain betul, sebagainya. ekonomi, pola asuh begitu. Betul. Apakah siap ataukah tidak Ya. kan begitu. Jadinya khusus untuk Kemenhub Bangga ini tidak membatasi Betul, berapa betul, punya anak, berapa tapi punya anak. tetap mengacu pada program yang ada 4 terlalunya ya, Ya, membahas betul. terkait 4 terlalu. Oke, begitu sahabat Bintang Kencana. Jadinya beberapa fungsi-fungsi sudah dijelaskan sampai di fungsi reproduksi yang mengarahnya tuh ke 4 terlalu begitu ya. Jadi sekarang lanjut lagi Pak. Ya. Ya, yang keberapa nih Pak sekarang Pak? Yang Yang keenam. ke-6. Yang keenam. Yang keenam. Ya. Ya, yang keenam yaitu fungsi sosialisasi dan pendidikan. Oh, sosialisasi Ya, dan fungsi pendidikan. sosialisasi dan pendidikan itu sahabat Kencana dapat saya jelaskan, yaitu keluarga sebagai wahana atau tempat belajar. Ya. Dalam keluarga itu juga sebagai tempat sekolah, Betul, Ya. betul. juga sebagai guru Ya. yang pertama dan utama. Betul sekali nggih. Dalam mengantarkan anak-anaknya menjadi panutan masyarakat luas dan dirinya sendiri. Jadi fungsi sosialisasi dan pendidikan karena keluarga merupakan pilar pertama dan utama, semua diawali di keluarga. Iya, betul sekali nggih. Keluarga, rumah adalah juga sebagai tempat sekolah bagi anak-anak kita di dalam tumbuh perkembangannya, di dalam perkembangannya. Demikian yang dapat dia sampaikan Nggih. untuk fungsi sosialisasi dan pendidikan. Nggih. Ya. Berarti itu yang ke-6. Yang keenam. Yang ke-7 lanjut aja Pak. Yang ke-7 itu fungsi apa jadinya? Yang ketujuh adalah fungsi ekonomi. Ya. Ya, Oh, fungsi ya. ekonomi bahwasannya keluarga menyiapkan dirinya untuk menjadi suatu unit yang mandiri. Kita dalam keluarga, utamanya kepala keluarga, dapat memberikan contoh kepada anak-anak supaya anak-anak kita gemar menabung, Oh, gemar ya. menabung yang nantinya dapat menumbuhkan kemandirian, ya, kemandirian di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terus yang ke-8 adalah fungsi lingkungan. Ya, fungsi lingkungan artinya keluarga mampu memelihara lingkungan sekitar. Ya, ini seperti ini lingkungan kita kan harus dijaga dengan baik. Ya, Iya. ya kalau kita kembali kepada Trihita Kerana, ya, ini ya kita harus dapat ya artinya menyayangi lingkungan sekitar, Iya. menjaga kelestarian lingkungan supaya nantinya lingkungan itu juga dapat memberikan yang terbaik bagi kita. Oke. Ya. Mungkin Pak Yuda juga dapat tambahkan sedikit, Oke. yaitu tentang fungsi lingkungan. Ya, baik Pak Dewo. Saya dengan fungsi lingkungan, nah, bagaimana di keluarga itu kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk budaya bersih seperti itu ya. Misalkan nih bangun tidur bersih-bersih di tempat tidur, lingkungan sekitar Iya, gitu ya. iya. Nah, jadi kita semua ini intinya ada di dalam lingkungan diri, di lingkungan keluarga itu. Jadi kita bersih-bersih di lingkungan keluarga itu sudah kita tanamkan dari sejak kecil seperti itu, sehingga nanti ke depan setelah dia dewasa itu dia bisa terapkan untuk di masyarakat luas. Dengan nanti dengan lingkungan kita bersih, asri, itu kan kesehatan pun akan muncul dengan di situ ya. Nah, kalau kita lingkungan kita kotor, terkait dengan kesehatan pun akan terganggu. Iya, Nah, bagaimana iya, kita membentuk keluarga berkualitas kalau sudah kesehatan kita terganggu kan seperti Iya. itu. Nah, jadi dari 8 fungsi keluarga itulah sebagai bentuk
pengamalan dalam mencapai keluarga berkualitas. Oh ya, Seperti itu, sama Kak Sita. mungkin bisa dicontohkan sekarang ini kayaknya lagi ini ya lagi krusial sekali ya terkait permasalahan sampah Ya, gitu ya. ya, Jadinya betul, sudah betul. diberikan pendidikan karakter sejak Ya, dini bagaimana memilah sampah gitu ya, Ya, yang mana betul, Kak. organik Ya, dan betul anorganik sekali. seperti Betul, itu ya. betul, Bisa betul, ya dari Kak. keluarga terutama Ya. kuncinya itu dari keluarga gitu ya. Oke, baik. Berarti dari 8 semua fungsi itu harus diterapkan di dalam keluarga untuk menggapai atau Mewujudkan mewujudkan keluarga keluarga berkualitas. Ya. Oke. Sebenarnya semua sudah dilakukan, Sudah dilakukan, ya. gitu, Cuman Kak. bagaimana mengoptimalkan begitu ya, Ya, Pak ya. mengoptimalkan. Kadang mereka juga nggak sadar, nggak tahu. Oh ternyata itu adalah 8 fungsi keluarga yang memang sudah kadang-kadang sudah dilaksanakan, gitu ya. Sudah kita lakukan lah. Sudah kita lakukan di dalam kehidupan keseharian. keluarga. Ya, ya, bagi. Nah, terlalu karena tadi sudah dijelaskan, berarti itu salah satu pondasi utama untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Lalu sekarang nih, itu secara teori kan begitu ya, Ya, betul. secara yang sudah diinformasikan terkait program. Nah, sekarang dari Bapak sebagai penyuluh keluarga berencana, bagaimana sih penerapannya itu ke dalam masyarakat pada saat bertemu dengan masyarakat seperti itu, seperti apa, Bapak? Sebagai penyuluh KB, Bapak biasanya memberikan informasi ataukah membentuk keluarga yang berkualitas, itu yang Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat itu seperti apa? Baiklah, sahabat Bincang Kencana, dapat kami sampaikan, saya sebagai penyuluh KB di Kecamatan Slemadeg, dalam keseharian kita bertugas sudah barang tentu kita mengacu pada tupoksi. Iya. Kita mengacu pada tupoksi, ya kita punya 4 tugas. Tugas pokok yang pertama adalah kita harus dapat melakukan penyuluhan. Oke, Dapat penyuluhan. melakukan penyuluhan, yaitu dalam penyuluhan inilah kita sampaikan. Ya, kita sampaikan kepada masyarakat ya, untuk tetap ya, melaksanakan 8 fungsi keluarga dalam membangun keluarga berkualitas. Artinya 8 fungsi keluarga itu sebagai pijakan kita bersama, sebagai pijakan kita bersama dalam membangun keluarga berkualitas. Di masing-masing banjar sudah barang tentu setiap bulannya ada pertemuan. Iya. Ya, baik itu yang namanya pertemuan kegiatan yang namanya Poktan. Poktan itu apa, Pak? Kelompok kegiatan. Oh Ya, ya. ya, itu kita melakukan yang di sana kita melakukan pembinaan. Ya, tupoksi kita yang kedua ya pembinaan. Memberikan pembinaan kepada keluarga-keluarga yang memiliki atau yang ikut di dalam kegiatan kelompok kegiatan. Sudah barang tentu dalam keseharian kita ya, ini kan kita bertugas di lapangan ya sebagai penyuluh KB ya, setiap harinya bertemu dengan masyarakat. Iya, pasti. Bertemu dengan masyarakat ya kita jangan pernah bosan. Jangan Ya, pernah bosan betul, kita betul. memberikan penyuluhan ataupun pembinaan kepada masyarakat. Karena ini merupakan tupoksi kita. Iya, Ya, sebagai penyuluh namanya juga Iya. penyuluh keluarga berencana Iya. ya. Iya, iya, Ya, Pak. betul. demikian kita, iya. artinya kita tetap memberikan pembinaan. Yang kedua yaitu kita dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti contohnya kita memberikan pelayanan KB gratis kepada masyarakat. KB gratis itu gimana ya, Pak ya? Ya artinya di tahun ini kan sudah kita lakukan 2 momentum di situ. Ya, yang pertama yaitu momentum Pantau KB namanya. Yang kedua yaitu momentum dalam hari ulang tahun IBI. Ya, di sana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu supaya masyarakat yang jauh ya dapat mendapatkan pelayanan yang baik, pelayanan prima di bidang pelayanan kontrasepsi. Berarti masuk ke dalam 8 fungsi keluarga itu yang di fungsi reproduksi. Reproduksi. Oke, ya berarti seperti itu ya berarti ya yang sudah
sudah diterapkan gitu ya, sebagai penyuluh KB di lapangan. Mungkin yang sering itu adalah terkait fungsi reproduksinya. Itu sering mengadakan kegiatan pelayanan KB. Pelayanan KB gratis ya. Okay. Ya. Yang ketiga ya tupoksi kita sebagai penyuluh KB yaitu dapat memberikan pembinaan tentang ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Ya, seperti apa tuh Pak? Ketahanan keluarga ini itu ya seperti kelompok kegiatan yang ada di masyarakat. Kita memiliki kelompok kegiatan BKB. Tribinanya yang pertama adalah BKB, yaitu kita memberikan pembinaan kepada keluarga ataupun ibu-ibu yang memiliki anak balita. BKB itu ada kepanjangan Pak? Ya, BKB itu adalah Bina Keluarga Balita. Oh, ya. Bina Keluarga Balita. Sama nggak sama Posyandu Pak? Terintegrasi. Jadi BKB itu terintegrasi. Kalau Posyandu itu yang adalah anaknya. Kan ada sasarannya berarti ya. anaknya. Sasaran adalah anaknya. Ada penimbangan, pengukuran kan seperti itu. Kalau BKB itu bagaimana kita mengukur memperhatikan perkembangan dari tumbuh kembang anak dan juga melihat bagaimana peran orang tuanya dalam memberikan pembinaan terhadap anaknya. Artinya perhatian orang tua terhadap anak. Bagaimana dengan orang tuanya paham dengan perkembangan anak sehingga nanti ke depannya dia sudah tahu bagaimana perkembangan anak, baik itu sudah bisa berjalan kah, sudah bisa tengok-tengok kah, sudah bisa menggenggam, kan ada permainannya, ada APE-nya, ada permainan edukatif di sana seperti itu. Atau bisa nggak misalnya biar paham lah ya sahabat Bintang Kencana, kalau Posyandu itu sasarannya balita. Ya. Kalau BK Bina Keluarga Balita sasaran itu adalah keluarga yang punya balita. Oke, karena nanti kan di BKB yang tadi Bapak jelaskan itu yang ditanya tuh adalah orang tuanya, begitu ya? Ya, betul. Oke, ya. Dapat juga kami jelaskan ya, sahabat Bintang Kencana, yaitu antara Posyandu dengan kegiatan Poktan BKB. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yuda, ya ini semuanya ini kan terintegrasi. Ya, terpadu. Iya. Ya, terpadu. Kalau di Posyandu yaitu lebih memantau tentang pertumbuhan. Kalau di Posyandu lebih memperhatikan pertumbuhan, dilihat dari berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Nah, itu di Posyandu. Alat bantu yang dipakai untuk memantau pertumbuhannya di Posyandu itu dikenal dengan kartu menuju sehat. Ya. Kartu KMS. Iya, anak saya juga punya KMS itu ya. Yang KMS. Kuping itu sama kan? Ya, Kuping itu. Kalau di BKB itu ya BKB ini adalah Bina Keluarga Balita, yaitu lebih memperhatikan tentang perkembangannya. Perkembangan anak. Ya, lebih memperhatikan tentang tumbuh kembang. Itu alat bantu yang dipakai untuk memantau namanya kartu KKA. KKA itu apa Pak? Kartu kembang anak. Kartu kembang anak. Berarti memang fokusnya itu ke perkembangan begitu ya? Ya, itu dilihat dari 7 aspek tumbuh kembang anak. Ya, 7 aspek perkembangan anak. 7 aspek tumbuh kembang anak. Itu yang membedakan kegiatan kita antara Posyandu dengan BKB. Tapi kegiatan ini sudah barang tentu semuanya baik. Nah, karena di sana ada keterpaduan, ada integrasi antara lintas sektor. Yang tujuannya adalah semuanya itu supaya anak-anak kita dapat tumbuh dengan sehat, yang nantinya dapat menjadi generasi penerus yang berkualitas. Betul, ya. Terus dapat saya lanjutkan yang kedua, yaitu kelompok kegiatan yang namanya Bina Keluarga Remaja. Oh, ada Bina Keluarga Remaja juga ya Pak? Ada Bina Keluarga Remaja, itu di sini yang kita perhatikan adalah keluarga-keluarga yang memiliki anak remaja. Jadi sasarannya bisa kepada remajanya langsung, juga bisa kepada keluarganya, supaya anak-anak ini dapat belajar dengan baik sesuai dengan umurnya. Saatnya belajar dia supaya dapat belajar dengan baik, tidak terpengaruh terhadap yang namanya triad KRR. Ya, triad
triad KRR Apa tuh, Pak, itu triad KRR? ya triad itu artinya 3. Ya. Ya, KRR itu tentang kesehatan Tentang reproduksi. reproduksi. Ya. Jadi anak ini supaya terhindar dari yang namanya seks bebas. Oh ya. Yang seks bebas. Ya, masanya kita sekolah ya supaya nanti dapat tercapai cita-citanya, yaitu anak ini harus dapat belajar dengan baik. Jadi menghindari yang namanya seks bebas. Yang kedua yaitu menghindari yang namanya nafsa. Nafsa ya. Yaitu supaya terhindar dari narkotika dan zat adiktif lainnya. Yang ketiga yaitu supaya terhindar dari ya namanya AIDS, ya HIV. Pelaku seks bebas. Iya. Ya, yang selanjutnya yaitu Poktan yang ketiga adalah bina keluarga lansia. Ini ya supaya sekarang apalagi sekarang ada yang namanya program unggulan, program prioritas dari Kemendikbud Bangga yaitu Sidaya. Sidaya supaya lansia ini dapat berdaya. Ya, artinya lansia ini dapat hidup sehat. Ya, hidup sehat, hidup mandiri, produktif. Artinya lansia ini masih bisa mengurus dirinya sendiri tanpa tergantung kepada artinya tidak begitu tergantung terhadap keluarga lainnya. Ya. Berarti dari 3 bina keluarga itu, berarti itu yang juga sebagai fondasi ya Bapak ya untuk keberlangsungan gitu ya, untuk menuju keluarga berkualitas. Jadinya itu yang benar-benar harus diperkuat gitu ya Pak ya. Oke. Ya, sudah barang tentu seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebagai penyuluh KB ya tetap melakukan semua itu di lapangan. Gitu. Artinya pada setiap pertemuan gitu, keluarga ini pun juga sangat antusias, sangat gembira mereka. Jadi dapat menerima pembinaan, sudah begitu anak-anak mereka juga dapat bermain. Ya, karena pada kegiatan BKB kan anak-anak ini juga dibantu dengan alat permainan edukatif namanya. Oh, yang setiap di Banjar-Banjar itu pada saat Posyandu kan ada permainan. Ya. Berarti memang tadi dibilang sama Pak Yuda itu Ya. terintegrasi. Berarti yang untuk kadar Posyandunya ngecek pertumbuhannya, nanti untuk bermain itu berarti memang tugasnya di sini ya, program di BKB. jadi Kemendikbud Bangga ya. Kemendikbud Bangga, Iya. BKB-nya itu. Oke. Ya. Bisa dilanjut Bapak? Ya, mungkin Pak Yuda lebih bisa ditambahkan lagi. Oke, Kak Cita. Nah, karena sebenarnya di Kemendikbud Bangga itu kan sudah dari segala lini, betul. Kalau kemarin kita di episode yang kemarin ya, itu kita ngomongin catin kan, calon pengantin kan begitu. Sebenarnya itu kan siklus kehidupan, itu kan dimulai dari remaja, calon pengantin, habis itu punya anak balita, gitu ya, habis itu remaja sampai dengan lansia. Itu kan sebuah siklus kehidupan. Nah, di Kemendikbud Bangga itu sudah memiliki program-program yang bagaimana membuat keluarga berkualitas melalui siklus kehidupannya itu. Terkait dengan BKB-nya, terkait dengan BKR-nya, terkait dengan BKL-nya seperti itu. Nah, di mana yang dibina adalah keluarganya. Nah, bagaimana peran keluarga itu sangat penting sekali dalam membentuk suatu keluarga yang berkualitas. Tanpa adanya peran keluarga itu tidak akan bisa terjadi, Kak Sita. Nah, jadi peran ayah, peran ibu gitu ya. Nanti di kami di Kemendikbud Bangga juga ada program Gati kan seperti itu ya. Di mana peran ayah tidak hanya sekedar mengambil rapot saja, tapi bagaimana ayah ada untuk anaknya. Nah, itu kadang-kadang kan sekarang karena teknologi ya, sekali lagi saya sering lihat itu anak-anak pegang HP lain, bapaknya lain pegang HP, ibunya TikTokan lain kan seperti itu guys kita ya. Sehingga peran ayah itu sangat kurang sekali terhadap anak. Nah, di mana tadi 80% keluarga itu kan sebagai role model kan seperti itu. Nah, bagaimana orang tua bisa menjadi role model kalau orang tuanya tidak peduli dengan anaknya, dalam artian sibuk sendiri dengan kehidupannya dia. Sedangkan anak butuh sesuatu yang dia tiru. Nah, seperti role model itu sendiri. Nah, itulah Kemendikbud Bangga ada
yang namanya 8 fungsi keluarga, terintegrasi juga ada Poktan gitu ya, kelompok-kelompok kegiatan ya. itu ya, dari BKB, BKL, BKR, BKL, dan juga di Kemenduk Bangga pun ada yang namanya PIKR. Jadi tidak hanya sekedar di remaja kita saja, tapi di tingkat sekolah pun ada kayak PIK remaja gitu ya, apalagi yang kemarin ada duta genre kan gitu ya. Nah, itu sebagai duta-duta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada remaja itu sendiri, dan juga peran kami dari penyuluh KB yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dewo, itu dari dari kegiatan penyuluhan, penggerakan, ya gitu ya, pelayanan KB. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk tupoksi kita selaku penyuluh keluarga berencana dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Karena memang merubah karakteristik masyarakat kan tidak gampang ya guys, ya. Betul, perlu betul waktu sekali. kan seperti itu, perlu waktu, perlu tenaga kan seperti itu. Nah, disitulah peran kami selaku penyuluh keluarga berencana, tidak henti-hentinya tetap memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan program-program kami yang seperti tadi itu. Mungkin itu berarti sudah sangat kompleks sekali ya, dari betul. balita begitu ya, dan juga sampai lansia kan begitu ya, untuk menguatkan gitu ya terkait program yang menuju keluarga berkualitas gitu ya, program Kemenduk Bangga. Baik-baik. Ya, berarti selain itu mungkin kalau dari yang sudah dijelaskan sama Pak Dewo dan Pak Yuda, pastinya di lapangan ada tantangan-tantangannya untuk menjalankan ataukah untuk mensukseskan program Kemenduk Bangga ini, program untuk menjadi keluarga yang berkualitas. Kan itu kan PR dari Bapak berdua kan sebagai penyuluh KB. Jadi seperti apa sih tantangannya, mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Bintang Kencana, setidaknya kita juga paham. Berarti seperti ini loh, banyak sekali loh tantangannya. Berarti seperti ini masyarakat, pola masyarakatnya seperti itu. Bisa disampaikan kepada sahabat Bintang Kencana, Bapak. Oke, Kak Sita, terima kasih. Memang namanya program ya, pasti ada hal-hal yang menjadi hambatan kan seperti tantangan kita. Dan itu memang menjadi tantangan kita selaku penyuluh keluarga berencana. Yang pertama ya, kita sampai ada lokal genius dari masyarakat itu sendiri ya, di mana masyarakat kita itu masih pola pikirnya ya seperti zaman dulu kan seperti itu ya, di zaman dulu. Tapi bagaimana kita sekarang peran PKB dalam merubah pola pikir, merubah kebiasaan masyarakat ya seperti itu, sehingga kedepannya walaupun dengan seringnya kita memberikan edukasi, kita harap masyarakat bisa berubah kebiasaannya. Seperti tantangan itu tidak hanya muncul pada saat BKB dan lain sebagainya. Itu juga awal-awal kayak Catin ya. Catin kita kalau dulu kan ya di H-1, H-2 baru melapor kan seperti itu. Dengan adanya edukasi, pendampingan dari tim TPK gitu ya, itu sekarang sudah mulai ada perubahan ya, mulai ada perubahan, sehingga Catin kita yang dulunya melapornya H-sekian gitu ya, sekarang 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan sudah mulai melapor. Terus yang kedua sudah mulai mengecekkan dirinya ke kesehatan gitu ya, karena ada program Semeratih kemarin ya yang kita sudah bahas. Dan juga terkait dengan pemilihan kader. Namanya kita di Bali ya, susah sekali ya dapat kader ya, karena memang PLKB kita sekarang kan sangat menipis ya, sangat sedikit sekali dengan 39 orang dibandingkan dengan 133 desa dengan kompleksitas yang luar biasa ya. Namanya kita di desa di Banjar, programnya banyak, otomatis kita perlu nih leading sektor yang membantu kan seperti itu. Nah, seperti tupoksi kita terkait dengan penggerakan masyarakat, itu harus ada yang namanya kader-kader. Nah, kadang kader kita susah mencari kader seperti itu yang menjadi tantangan kita sampai saat ini begitu. Karena memang namanya kader ya tidak seperti kayak kita bekerja gitu ya, dapat gaji seperti itu, tapi itu kan bentuknya adalah sukarela seperti itu.
Nah itu menjadi tantangan. Tidak ada nih zaman sekarang ya, susah sekali mencari orang Iya. yang bekerja dengan Benar, sukarela kan benar. seperti Berarti itu. kalau seperti itu penggeraknya ya, berarti Iya, ya itu jadi ya kita tenaga penguatan, penggeraknya ya. kita Itu penguatan yang penggerakan. sulit mungkin ya Mm-mm, tantangannya di betul. lapangan. Apalagi Pak Dewo dan Pak Yuda megangnya 3 desa begitu Iya, ya. betul, Jadi betul. dari 3 desa kan tidak otomatis tidak terus-terusan gitu ke Ya, desa. betul, Jadinya betul. setidaknya adalah kader yang membantu Ya, gitu ya. ya, Nah, betul. itu yang sulitnya Ya, agak sulit sekarang. ya, Apalagi seperti cuma itu. banyak soalnya Iya. ini kader itu bekerja Ya, gitu. betul, Jadinya betul. mereka mungkin agak berpikir Mm-mm. ini apa namanya lebih baik saya kerja daripada jadi Iya, kader betul. begitu ya mungkin ya. Betul. Nah, makanya kita kan namanya local genius ya. Iya, Namanya iya. kita di Bali ya. Banyak tantangannya terkait dengan menyambut beraya Iya, gitu ya betul. kan. Iya, iya, iya. Juga dengan ayah-ayah kan. mm. Kalau kita di luar Bali mungkin masih memungkinkan. Kalau kita di Bali itu yang jadi tantangan benarnya, mencari kader yang mau benar-benar ngayah Ya. untuk program kita kan begitu, untuk bagaimana membentuk keluarga berkualitas itu sendiri ya, kayak menjalankan BKB, BKL, BKR, sehingga kalau posyandu ada di semua Banjar, ya, sedangkan kita membentuk BKB, BKL itu tidak kemungkinan tidak di semua Banjar, tidak bisa mungkin di semua Banjar. Mungkin ada di satu desa saja kayak BKL lansia gitu ya. Iya, iya. Ada di kayak BKR hanya di beberapa desa saja yang bisa, ya itu satu karena kekurangan kader, keterbatasan kader dan Iya, juga iya. honor. Ya. Ya, begitu ya, honor ya lumayan ya kalau kita membentuk yang namanya kader, apalagi sekarang di desa ya sudah kita barang tahu ya bagaimana kondisi desa sekarang ya. Untuk memberikan honor kepada kader itu tidak semua desa bisa seperti itu. Nah, seperti itu kita Iya. di luar tantangan-tantangan lain ya, kayak kalau saya kira lokasi itu tidak terlalu ya. Iya. Tidak seperti kita di Jayapura gitu ya, di Papua yang Iya, lokasinya iya, sangat benar, berjauhan, benar. NTT gitu ya, selat pulau Iya, gitu ya iya, guys kita iya. ya. Itu sangat sulit. Dan kita kalau masih lokasi masih bisa terjangkau. Ya seperti itu, cuman ya kembali ke tenaga kita yang semakin tahun semakin berkurang. Semakin berkurang itu karena kenapa Pak Karena ya? pensiun. Oh Nah, iya, karena benar, pensiun benar. kan. Banyak yang pensiun Banyak yang ya. pensiun. Ya. Tapi ya tantangan-tantangan itu kita perkuat dengan koordinasi di lini lapangan. Ya, sebagai koordinasi dengan kader-kader, apalagi kita sudah ada kader TPK dan juga ada koordinasi dengan posyandu BKB yang terintegrasi, terus juga ada kader lansia yang ada sekarang di masing-masing desa. Itu kita bekerja sama dengan lintas sektor sehingga nanti program ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, kita maksimalkanlah apa yang Ya, ada ya. seperti itu. Berarti memang tantangannya itu terkait penjaringan kader berarti Ya, seperti itu ya. Betul. Mungkin memang sangat kompleks sekali ya tantangan sebagai penyuluh keluarga berencana, Ya. apalagi menjaring kader begitu ya, untuk membantu gitu ya tugas penyuluh KB itu di lapangan. Nah, sekarang terkait karena sudah panjang lebar tadi Bapak Dewo dan Pak Yuda menjelaskan terkait keluarga berkualitas, ada 8 fungsi keluarga, terus di dalamnya itu ada 4 terlalu Ya, seperti itu, betul. nge. Dan juga lagi ada apa? Kelompok kegiatan. Kelompok Nah, kegiatan. jadi bisa nggak kasih tips kepada sahabat Bintang Kencana bagaimana nanti semua sahabat Bintang Kencana yang ada di rumah itu dapat menjadi atau menerapkan agar keluarganya itu berkualitas. Ya, bisa disampaikan dengan Pak Dewa bisa? Ya, baiklah Kak Sita. Oke. Pada kesempatan yang baik ini, ya sahabat Bintang Kencana yang saya banggakan, ya adapun tips yang dapat saya sampaikan itu, ya, dari pembicaraan kita tadi, Ya. dari pembahasan kita tadi, yaitu jadinya dalam keluarga itu harus tetap dapat meluangkan waktunya, Betul. harus tepat meluangkan waktu, ya, bangun komunikasi yang baik, ya, ya, artinya pembentukan karakter sejak dini dimulai dari keluarga, Iya, betul. mulai dari keluarga supaya nantinya ya dapat membangun yang namanya keluarga berkualitas. Jadi dapat kita garis bawahi bahwasannya dalam keluarga itu kita harus dapat meluangkan waktu
untuk berkomunikasi, untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak kita. Jangan semua sibuk pegang gadget. Jadinya nanti kalau semua sibuk pegang gadget, tunarungu jadinya. Tunarungu jadinya. Ada bom di sebelah kita meledak juga kita tidak tahu. Jadinya kita satu sama lain sebagai seorang ayah, kita harus dapat memberikan contoh ataupun teladan, dapat membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita, dapat memberikan pendampingan dan selalu hadir dalam setiap artinya setiap kesempatan. Dengan makan bersama keluarga, sembahyang bersama keluarga, jadinya nanti dapat memupuk yang namanya teladan dalam membangun keluarga yang berkualitas menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin Pak Yuda dapat menambahkan. Oke. Ya. Kalau dari saya ya, kita mulailah dari hal-hal kecil yang ada di dalam keluarga ya. Tadi yang kita sampaikan sama Pak Dewo, bagaimana kita keluarga itu atau orang tua ya, memang ekonomi penting ya, mencari nafkah itu penting. Tapi jauh lebih penting kalau ada peran orang tua dalam pengasuhan anak. Nah, jadi anak itu pasti akan melihat atau meniru orang tuanya ya. Gak mungkin dia meniru orang lain ya. Pasti di keluarga itu pasti yang akan ditiru adalah orang tuanya. Nah, bagaimana peran orang tua dalam memberikan pengasuhan kepada anak, hadir dalam setiap momen yang diimpikan oleh seorang anak gitu ya. Apalagi anak kan impian kita kan. Nah, anak adalah yang menjadi dasar kita, impian kita kan begitu ya. Jadi sudah barang tentu orang tua harus lebih banyak memberikan perhatian terhadap anak, edukasi terhadap anak. Jangan hanya sekedar pegang HP saja, tapi bagaimana sekarang orang tua memberikan pengajaran, contoh yang baik kepada anak. Nah, apalagi kan kadang-kadang orang tua sambil ngasuh anak, orang tuanya main gadget, main HP, anaknya dikasih gadget juga, dikasih HP gitu ya. Sehingga ya nggak nyambung kan seperti itu. Nah, makanya kita mulailah dari hal-hal kecil yang ada di dalam keluarga, kita bangun, terapkan 8 fungsi keluarga. Kita berharap dengan hal-hal yang sudah dilakukan itu bisa membangun keluarga yang berkualitas. Oke, baik Pak Dewo, terima kasih, dan Pak Yuda. Berarti dapat dasarnya itu dulu harus ada perencanaan berkeluarga Ya, begitu ya. betul. Kayak tadi sudah disampaikan Pak Dewo dan Pak Yuda tuh selalu kata kuncinya itu keluarga atau kasih calon orang tua itu harus belajar dulu nih menjadi orang tua kan begitu ya. Jadi harus si orang tua ini harus merencanakan kalau emang sudah mau menikah ya harus paham dulu nanti mendidik anak tuh seperti apa. Begitu kira-kira ya Pak Dewo ya. Betul. Dan Pak Apalagi Yuda ya. jargon kita kan berencana itu keren. Iya, Nah, betul jadi semua sekali. Iya, harus direncanakan. seperti itu, Ya, apapun kita harus merencanakan sesuatu dari awal itu pasti akan endingnya itu pasti akan baik begitu ya betul, harapannya. betul, Dan ya. pastinya kalau dari Kemenhub Bangga keluarga yang berkualitas. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Dewo dan Pak Yuda. Mungkin di akhir sesi kali ini dari Pak Yuda atau Pak Dewo bisa memberikan closing statement, boleh dari Pak Dewo saja boleh, dari Pak Yuda boleh. Ya, silakan Pak Dewo. Ya, baiklah, terima kasih Mbak Sita pada kesempatan yang baik ini. Saya harus baca ini closingnya supaya tidak salah. Iya. Saya harus baca closingnya, yaitu untuk sahabat Kencana semuanya. Saya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk mulai dari hal kecil dalam membangun keluarga berkualitas. Keluarga yang harmonis tidak tercipta secara instan, tetapi dibangun melalui komunikasi, perhatian, dan kebersamaan setiap hari. Mari manfaatkan program-program dari Kemenhub Bangga BKKBN sebagai sarana edukasi dan pendampingan di dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Demikian, Mbak Sita. Iya, baik. Terima kasih Pak Dewo dan Pak Yuda sudah
sangat memberikan informasi dan edukasi kepada sahabat Bintang Kencana. Ya, nanti kalau memang kita ada topik selanjutnya bisa izin saya undang lagi ya Pak Dewa ya dan Pak Yuda ya. Siap, Sita. Ya, terima kasih Pak Dewa dan Pak Yuda. Nanti silakan balik lagi untuk bertugas di lapangan. Semoga menjadi salah satu dasar yang memberikan pemahaman kepada keluarga-keluarga di setiap kecamatan di Selemadeg dan Kecamatan Tabanan untuk menjadi keluarga yang berkualitas di masing-masing kecamatan wilayah Pak Dewa dan Pak Yuda bertugas. Ya, akhir kata. Izin Kak Sita. Ya. Sebelum podcast ini ditutup, Ya. saya mau kasih satu pantun lagi. Pantun lagi. Oke, silakan Pak Dewa. Tadi di Dibuka. awal saya buka dengan Pantun. sebuah pantun Iya. ya untuk di akhir kegiatan podcast ini saya tutup juga dengan satu buah pantun. Iya, saya nggak ada pantunnya nih Pak Dewa. Pak Dewa aja deh. Oke. Sungguhlah manis buah kue ini. Ya. Buah dimakan dengan cepat. Ya. Berakhir sudah podcast hari ini. Semoga dapat memberi manfaat. Wah, keren sekali. Keren. Terima kasih Pak Dewa. Ya, kita langsung saja tutup podcast kita kali ini di Berencana Podcast. Berencana itu keren. Om Santi 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 Om.